Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi tatimus shalihat. Wa inda bidzikrihi wa habibihi wa awliya'is sholihin tananazzalur rahmat wan nafahat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa taraham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para bapak dan para ibu wali murid MI Tafid Al-Azhar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Dengan nikmat kesehatan inilah kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan kedua kalinya saya khususkan untuk anak-anakku sekalian, untuk siswa-siswi MI Tafid Al-Azhar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat sehat, karena dengan nikmat sehat ini kalian bisa belajar terus. Dengan nikmat sehat ini kalian bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Maka dari itu, yang pertama-tama Pak Udin mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan cucuran rahmat ini Allah masih tetap memberikan nikmat sehat untuk Pak Udin, sehingga bisa memberikan materi yang nanti akan Pak Udin sampaikan. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad SAW, yang mana dengan berkat perjuangan Rasulullah SAW agama Islam ini bisa tersiarkan. Langsung saja Pak Udin di sini akan menjelaskan tentang masalah ilmu. Jadi setiap manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan itulah yang akan membedakan kita. Seseorang akan dikatakan mulia bukan karena jabatannya, tapi manusia itu dikatakan orang yang mulia adalah orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang memiliki ilmu, bukan karena dia memiliki jabatan, entah itu dia jabatannya di kantor atau dia sebagai presiden misalkan, itu bukan. Karena orang yang dikatakan mulia itu karena dia memiliki ilmu. Semakin banyak yang memiliki ilmu pengetahuan, maka semakin mulia juga kedudukan mereka. Jadi kita semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka semakin kita menjadi orang yang mulia. Seorang muslim tidak cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Ya, intinya yang saya maksudkan di sini, setelah kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita wajib mempelajari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban masalah menuntut ilmu. Wajib. Kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi Rasulullah SAW di sini menjelaskan tentang masalah keutamaan atau kewajiban menuntut ilmu. Ya, ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami'na
wa ata'na. Ya. Setelah kita tahu mendengar tentang hadis tadi, tentang kewajiban menuntut ilmu itu, maka kita wajib melakukan sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Kenapa? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Di dalam surat An-Nur ayat 51 dijelaskan, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan hanya mereka lah orang yang berbahagia. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan, tatkala ada orang yang mengajak kita suatu kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Ya. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang dia mengajak suatu kebaikan, maka kita ikuti mereka. Kenapa? Karena kita pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ketika kita mendengarkan sesuatu perkataan atau dari sabdanya Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Meskipun pekerjaan kita banyak, meskipun apa yang kita kerjakan itu banyak, tapi kita jangan sampai melupakan untuk menuntut ilmu. Kita luangkanlah waktu kita, entah itu 10 menit, entah itu 15 menit, atau selebihnya 1 jam misalkan. Ya, kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri untuk menuntut ilmu. Sebab tadi yang sudah kita jelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, kita luangkan, atau untuk anak-anak, ya, kita luangkan waktu kita membaca Al-Quran atau membaca buku pelajaran yang sudah kalian pelajari. Itu kita baca lagi, kita luangkan 5 menit atau 10 menit. Anak-anak bermain tidak apa-apa, tapi kita harus gunakan waktu kita untuk belajar. Jangan kita buat waktu tersebut kita buat untuk bermain, ya. Dalam 1 hari kita buat main tok, jangan. Tapi kita luangkanlah waktu kita untuk belajar ilmu. Nah, kalau kita melaksanakan sesuatu, tapi sesuatu tersebut tidak ada dasarnya, maka sesuatu tersebut atau perbuatan tersebut itu pasti akan bertolak. Nah, sebab di sini dijelaskan di dalam perkataannya Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man amila ala ghairi ilmin karena ma yufsiduhu aksara mimma yuslih. Ya. Sahabat Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila ala ghairi ilmin karena ma yufsiduhu aksara mimma yuslih. Barang siapa yang dia mengerjakan tanpa adanya suatu ilmu, maka pastilah kerusakan itu lebih banyak daripada kebaikan itu sendiri. Ya, maksudnya di sini orang yang mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan, tapi dia tidak ada dasar ilmunya, maka perbuatan tersebut tertolak.
pasti tidak akan diterima. Kan kebutuhan pada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Jadi ilmu itu lebih utama daripada kita makan dan minum. Kenapa? Disebabkan kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Jadi kita hidup di dunia ini itu butuh yang namanya ilmu. Seperti kalian misalkan mau tahu bagaimana caranya mau makan. Nah itu sebelum dulu kalian itu kan belajar dulu, nggak langsung bisa makan. Ya. Kenapa? Di sini bisa dijelaskan juga. Di dalam ini sesungguhnya manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Ya. Ada sebuah perkataan itu ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisal akhul ilmi kaman huwa jahil. Belajarlah, maka tidak ada seseorang yang mana dia dilahirkan dalam keadaan alim. Ya. Maksudnya di sini kita disuruh untuk belajar bahwasanya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan insan. Jadi kita dituntut untuk belajar dan belajar terus. Ya. Dan di sini juga manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman tadi, karena makanan, minuman hanya dibutuhkan 2 kali atau 3 kali. Sedangkan ilmu yang diperlukan itu setiap waktu. Itu pengertian dari ilmu. Jadi intinya, kalau kita kepingin menjadi orang yang mulia, maka kita harus memperbanyak ilmu. Setelah itu, Wadin akan melanjutkan biar lebih kuat lagi. Di sini diterangkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ila kulli. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang kepingin urusan dunia, maka wajib atasnya punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin kehidupan di akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Fa innahu yuhtaju ilahi bi kulli minhuma. Sesungguhnya ilmu tersebut pasti akan dibutuhkan dari keduanya. Ketika kita hidup di dunia pasti akan butuh yang namanya ilmu. Anak dapat renungkan, kenapa sih kok kita belajar mulai jam 7 sampai jam 12 kita disuruh belajar? Kenapa? Nah, kalau kita sudah bisa memikirkan seperti itu, pasti suatu saat apa yang kita pelajari itu pasti akan bermanfaat. Tapi kalau anak-anak belajar di sekolah cuma kepingin ketemu teman-temannya, cuma kepingin ngobrol sama teman-temannya, pasti suatu saat anak-anak tidak akan merasakan keutamaan sebuah ilmu. Makanya anak-anak ketika waktu di kelas, maka anak-anak perlu memperhatikan guru yang sudah menyampaikan ilmu tersebut. Jadi anak-anak jangan sampai ngomong terus di kelas. Ya, seperti anak-anak, kalau kita sudah tidak senang atau suka dengan pelajaran, misalkan pelajaran bahasa Arab, kalau anak-anak sudah tidak suka dengan pelajaran bahasa Arab, pasti anak-anak tidak akan menghafalkan atau belajar tentang bahasa Arab. Jadi oleh karena itu
Di tulisan ini Pak Udin menyimpulkan bahwasanya ketika kita belajar maka tanamkanlah di hati kita untuk cinta terhadap ilmu tersebut. Nah, sekarang Pak Udin akan menjelaskan keutamaan-keutamaan dan pemilik ilmu itu sendiri. Yang nomor 1 dijelaskan bahwasanya ilmu, orang yang memiliki ilmu menyebabkan dia dimudahkan jalan menuju surga. Ini manfaatnya orang yang memiliki ilmu. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kira-kira di sini anak-anak pasti kepinginkan masuk surga. Pasti di dalam benak kalian pasti akan kepingin masuk surga. Makanya dengan kita menuntut ilmu itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalan menuju surga. Makanya kita teruslah belajar dan belajar. Nah, Pak Udin di sini akan menambahkan lagi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Maja al-mautu wa huwa yadubul ilma la yu'ya bil Islam wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah." Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia meninggal tapi dia dalam keadaan menuntut ilmu dan ilmu tersebut untuk menghidupkan kalimat Allah, kepingin menghidupkan agamanya Allah, babainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Dia akan mendapatkan suatu kemuliaan di surga dengan satu derajat. Ya, maksudnya apa? Barang siapa yang dia meninggal dan dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ya, terus ilmu tersebut dibuat untuk menghidupkan agama Islam, dibuat untuk biar agama Islam ini lebih maju, maka dia akan mendapatkan suatu derajat, satu derajat itu di surga. Ini keuntungan orang yang belajar ilmu. Terus saya lanjutkan lagi, ilmu yang nomor 2 adalah ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Ya, ini jadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Kalau kita sudah mati, pasti ilmu itu pasti akan terus mengalir. Nggak akan ada habis. Kenapa? Di sini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Ya. Apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya. Jadi apa yang dia kerjakan di dunia ini pasti semua amalnya itu sudah terputus. Illa min salas, kecuali ada 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah ini adalah kita bersedekah kepada orang lain, terus sedekah tersebut bisa bermanfaat sampai selamanya. Ya. Atau kita bersedekah ke masjid misalkan, memberikan kita uang, contohnya 1.000 saja. Ya.
uang 1.000 ini kita amalkan ke masjid dan uang 1.000 tersebut dikelola oleh takmir masjid, dibuat untuk misalkan uang 1.000 tadi ya, uang 1.000 tadi dibuat untuk bangunan masjid. Maka selama bangunan tersebut belum hancur, maka terus pahala tersebut pasti mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Itu adalah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti ini. Ketika anak-anak mengajarkan suatu ilmu, kita ajarkan kepada anak-anak kita, atau ayah atau ibu MI Tafid Al-Azhar mengajarkan anak-anak kepada anak-anaknya. Nah itu nanti ilmu tersebut bermanfaat bagi anaknya, meskipun kita sebagai orang tua sudah meninggal. Ilmu tersebut pasti akan bermanfaat bagi kita. Pahalanya nanti kita akan merasakan. Nah, makanya ini manfaat yang kedua. Awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tua. Makanya wahai bapak dan ibu wali murid, kita selalu harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadikanlah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu cara kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama Islam. Ya, kita didik bagaimana ketika berbicara kepada orang tua, ya, bagaimana kita mengajari anak-anak ketika ada orang tua duduk di bawah terus anaknya berjalan itu bagaimana. Nah itu kan sebagai orang tua maka wajib mengajari anak-anaknya. Sebab dengan kita mengajari anak-anak kita menjadi perbuatan yang baik, maka suatu saat anak kalau sudah besar nanti anak tersebut berbuat baik kepada kita. Itu manfaatnya anak-anak soleh dan soleha. Jadi jangan khawatir. Ya. Anak soleh dan soleha jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir kalau anak kita kalau nanti sudah besar mau jadi apa. Ya. Kita sekolahkan di sekolah yang sangat luar biasa sekali, tapi di dalam sekolah tersebut tidak ada pendidikan agama Islam. Ya. Kalau di dalam sekolah tersebut sudah tidak ada pendidikan agama Islam, maka jangan harap anak kita nanti menjadi anak soleh dan soleha. Maka perlunya di sini anak-anak meskipun di sini juga belajar umum, maka anak-anak di sini dididik untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak dibiasakan, kalau di MI Tafid Al-Azhar dibiasakan setiap pagi membaca suratul Waqiah. Nah itu adalah kebiasaan menjadikan anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau anak sudah di MI ini sudah dibiasakan membaca suratul Waqiah, terus anak-anak ketika di rumah tidak dibiasakan membaca suratul Waqiah, ataupun ketika waktu libur seperti ini, ketika pandemi COVID ini yang terjadi, maka kalau kita sebagai orang tua tidak mau membiasakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka jangan harap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah itulah manfaat ilmu, yang mana ilmu tersebut akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia sudah meninggal. Jadi perlu kita ketahui
dari 3 hal ini, yaitu yang pertama, seorang manusia harus memiliki amal jariah. Nah, kita perbanyak sedekah ke masjid, kita banyak sedekah ke tempat-tempat yang mana tempat tersebut dibuat untuk suatu kebaikan. Nah, kita sedekahkan rezeki yang kita miliki. Dengan kita mensedekahkan rezeki yang kita miliki, pasti nanti suatu saat ketika kita meninggal, nanti pahala tersebut terus mengalir kepada kita. Itu bagi orang tua yang tidak memiliki anak. Jadi harus memiliki amal jariah. Yang kedua, memiliki ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, maka kita ajarkan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain. Ya, dengan kita mengajarkan ilmu ini, maka ilmu tersebut terus kita pasti akan mendapatkan pahala. Kalau kita mengajarkan kepada si A misalnya, terus kita meninggal, nah si A ini mengajarkan lagi kepada si B sampai si Z, terus meskipun kita sudah meninggal, kiriman pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Nah, itu amal yang kedua. Kalau kita memiliki ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Terus yang ketiga, manfaat dari ilmu yaitu Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain itu. Nah, di sini dijelaskan Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkan kepada ilmu. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita disuruh untuk terus menambah ilmu. Tambah, ya Allah saya minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah saya minta ilmu yang terus bisa mengalir sampai akhir hayat. Nah, ini sudah dijelaskan dan sudah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita menambah ilmu. Yang keempat adalah orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Ya, di dalam hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak tersebut menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan bersolehah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang masalah agama. Maka perlu kita kritisi untuk zaman sekarang. Yang zaman sekarang anak-anak yang mana agamanya masih ini. Sebab kenapa? Kalau mau dipelajari di situ, karena yang pertama anak-anak itu, anak tersebut kurangnya membaca, kurangnya mau belajar, kurangnya mau memikirkan tentang kehidupan, bagaimana kehidupan nanti kalau sudah dewasa. Ya. Jadi orang yang kehendaki dia suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang agama. Ini di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, manfaat menuntut ilmu yaitu adalah yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Ya, sebagaimana di dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, adalah orang-orang yang alim. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama.
ulama itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia banyak tahu tentang masalah ilmu, maka dia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Jadi kalau kita semakin banyak tambah ilmunya yang kita pelajari semakin banyak, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah Pak Udin jelaskan, mangkala ini alim bahwa jahil. Barang siapa yang menganggap dirinya dia adalah seorang yang pintar, maka sesungguhnya ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang bodoh. Dia menganggap bahwa dirinya sudah pintar, padahal seorang manusia itu tidak boleh menganggap dirinya seorang yang pintar. Yang manfaat yang keenam, orang yang berilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi yang keenam di sini, orang yang berilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Coba kita renungkan orang-orang barat yang mana mereka menguasai ilmu teknologi. Orang-orang barat menguasai ilmu teknologi itu karena mereka mau mempelajari ilmu. Sebab di sini dijelaskan, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi orang yang semakin dia belajar, semakin derajatnya semakin tinggi. Jadi keuntungannya itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Meskipun dia non muslim ataupun muslim, kalau dia mau belajar maka dia akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah diceritakan di zamannya Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana tatkala itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan-jalan pergi ke pasar, ya berjalan-jalan. Dan setelah itu ketika berjalan-jalan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada ahli pasar, "Hei ahli pasar, apakah kalian enggak dapat bagian-bagian dari warisnya Rasulullah SAW?" Maka ahli pasar mengatakan, "Wa madzaka ya Abu Hurairah, apa itu warisannya Rasulullah SAW? Apa ya Rasulullah?" Maka qala dzaka mirasul Rasulullah SAW yuksam wa antum haula. Sahabat Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, dzaka mirasul Rasulullah SAW. Dikono loh. Ya, di sana warisannya Rasulullah SAW dibagikan. Nah, sampean masih ada di ini, kalian masih ada di sini. Apa nggak rugi nggak dapat warisan? Ala tadhabuna wa ta'khuduna nasibakum minhu. Apakah kalian nggak kepingin mendapatkan bagian kalian yang dibagikan oleh Rasulullah SAW? Qalu wa ainahu. Maka mereka ahli pasar mengatakan, di mana? Ya. Jadi soal orang yang ada di pasar itu mereka heran. Di wa Abu Hurairah di mana? Qala fil masjid. Maka Abu Hurairah ini mengatakan bahwasanya warisannya Rasulullah SAW itu ada di masjid. Ya, tatkala mendengar perkataan dari sahabat Abu Hurairah itu bahwasanya warisan
Rasulullah SAW ini dibagikan di masjid, maka ahlu pasar ini mereka semua berbondong-bondong pergi ke masjid. Fakharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta rajabu. Maka mereka keluar lagi, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap di pasar menjagakan toko mereka sampai mereka kembali pulang. Nah, tatkala ahlu pasar ini pulang dari masjid tadi, kembali lagi ke pasar, maka ada seseorang yang mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya ini tadi sudah pergi ke masjid, tapi saya tidak mendapatkan sesuatu hal dari warisannya Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah mengatakan, malakum, apa yang kalian dapatkan? Faqalu ya Abu Hurairah, qad ataina masjid wa dakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya saya ini sudah masuk masjid, fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Saya sudah masuk masjid dan kami tidak melihat sesuatu yang dibagikan. Faqala lahum Abu Hurairah, maka sahabat Abu Hurairah ini mengatakan kepada mereka, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, apakah kalian ini enggak melihat sama sekali di masjid? Qalu bala, tentu saya melihat. Ra'aina qaumun yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna halal wal haram. Nah, di sini mereka mengatakan, tentu sungguhnya saya melihat ra'aina qaumun yusallun. Di situ di masjid itu ada seorang kaum yang sedang sholat. Terus juga di dalam di masjid tersebut ada yang membaca Al-Qur'an. Wa qaum yatadhakkaruna halal wal haram. Dan di situ juga ada yang membahas tentang masalah ini. Ya. Maka setelah mendengar jawaban apa yang sudah disampaikan oleh ahli pasar tadi, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengatakan, wahai sungguh kalian itu sangat kasihan. Kenapa? Maka sahabat Abu Hurairah itu menjelaskan, wadzalika mirasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya itulah adalah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita melihat sesuatu yang mana di suatu tempat tersebut ada membahas sebuah ilmu, maka kita duduklah di tempat tersebut. Duduk. Kenapa? Asyara ilal hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman fa innama warasul ilm. Sesungguhnya para anbiya itu tidak mewarisi dinar wala dirham dan dirham, fa innama warasul ilm. Sesungguhnya para anbiya itu mewarisi sebuah ilmu. Jadi para nabi itu tidak mewarisi sebuah harta, tapi apa yang diwarisi? Yang diwarisi adalah sebuah ilmu. Ya, maka dari itu ketika kita sudah mengetahui apa yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, mungkin kita perlu merenungi bahwasanya manfaat ilmu itu sangat besar sekali. Ya. Jadi kalau kita kepingin memiliki suatu kedudukan, maka wajib bagi kita untuk memiliki ilmu. Maka dari itu sekian apa yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat bagi ibu dan para wali murid semua, dan khususnya anak-anakku sekalian yang sekarang anak-anak masih menghadapi pandemi COVID ini, yang mana anak-anak di sini masih belum bisa belajar
bertatap muka bersama para guru-guru yang ada di MI Tafid Al-Azhar, maka dengan metode inilah semua guru bisa berkomunikasi, yaitu dengan video. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak, dan dari itu tetaplah semangat terus untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kalian berputus sampai MI saja, tapi terus lanjutkanlah untuk belajar terus, jangan sampai pantang mundur. Sebab kenapa? Pak Udin juga di sini masih tetap belajar, gak ada istilahnya berhenti untuk belajar. Selama kita memiliki nyawa yang ada di badan kita, tetap kita wajib untuk belajar ya. Makanya kita teruslah belajar, jangan pantang menyerah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.